Maka ketika bab taharah diletakkan di awal pembahasan fikih, pembahasan awal dari taharah itu adalah pembahasan tentang air. Harus tahu air mana yang sah digunakan untuk bersuci, air mana yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Maka insya Allah kajian bulanan kita pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan terlalu detail, namun kita akan membahas air mana yang sah digunakan untuk bersuci, air mana yang tak sah digunakan untuk bersuci. Air secara hukum terbagi 4. Kalau mau nyatat, tulis di atas air, kasih tanda panah 4. Secara hukumnya dia terbagi 4. Yang pertama, suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, suci menyucikan, makruh dipakai. Itu yang kedua. Yang ketiga, suci tidak menyucikan. Lalu yang keempat, air bernajis. Saya sempat nanya tadi sebelum kemarin sama Pak Sabra, Pak, ada papan tulis besar di musola? Ada. Ada papan tulis kata beliau. Saya tengok ternyata tak cukup, kurang besar. Ada betul ini agak besar, supaya lebih enak kalau nampak belakangnya. Ini ngaji fikih beda sama ngaji ceramah umum. Kalau ngaji ceramah umum insya Allah dengar saja sudah. Tapi kalau sana ngaji fikih ini memang harus paham, karena dari segi artinya saja al-fiqhu itu al-fahmu, fikih itu paham. Jadi saya biasa kalau ngaji fikih yang memang untuk bisa dipahami dan dibaca-baca ulang itu memang pakai tulis-tulis gitu. Nah, yang rajin ya silahkan tulis. Yang mau dengar aja pun ya boleh. Kalau kita sekolah belajar umum, matematika, fisika, kimia, biologi itu dengan catatan, apalagi belajar pelajaran yang prakteknya tiap hari, agak serius kita belajar. Agak serius kita belajar. Jadi maka inilah hukum macam-macam air. Diulangi sedikit. Yang pertama, suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Yang kedua, suci menyucikan, makruh dipakai. Yang ketiga, suci tidak menyucikan. Yang keempat, air bernajis. Kita bahas dari yang pertama. Yang suci menyucikan, tidak makruh dipakai, atau yang biasa disebut dengan air mutlak. Air suci menyucikan, tidak makruh dipakai, itu yang biasa disebut dengan air mutlak. Apa saja air mutlak itu? Bagi dua tadi air mutlak. Nah, maka memang bagannya agak panjang. Yang berasal dari langit sama yang berasal dari bumi. Ma nazala minas sama' wa ma naba'a minal ardh. Yang turun dari langit ataupun yang keluar daripada bumi. Inilah air yang digunakan untuk bersuci itu sah, karena dia suci lagi menyucikan. Yang turun dari langit itu ada 3. Yang turun dari langit ada 3. Air hujan, air salju, sama air embun. Air hujan, air salju, sama air embun. Kalau yang keluar dari bumi itu ada 4, atau yang berada di bumi itu ada 4. Mata air, sungai, sumur, dan laut.
Jadi hukum air terbatas kepada 4 ini saja. Suci menyucikan tidak makruh, suci menyucikan makruh, suci tidak menyucikan, sama air bernajis. Air yang suci menyucikan tidak makruh, ini biasa juga disebut dengan makun mutlak. Air mutlak ini sumbernya terbagi dua. Dari langit sama dari bumi. Yang dari langit itu ada hujan, ada salju. Yang berasal dari sumber-sumber ini. Ini kalau dipakai untuk sah, dipakai untuk mandi wajib juga sah. Wudu pakai air hujan sah. Wudu pakai air mata air sah. Mandi wajib pakai air sungai sah. Mandi wajib pakai sumur atau laut itu sah. Dengan catatan bagaimanapun keadaannya dari asalnya itu sah digunakan untuk bersuci. Pahami kalimat yang terakhir ini. Bagaimanapun asal dari 7 macam air ini, maka sah digunakan untuk bersuci. Maksudnya ada orang punya sumur, dia gali sumur, kemudian dia dapat airnya agak kekuningan warnanya. Tapi itu kuning alami atau karena dibuat orang? Alami. Dari sumur ada tuh ya, yang di rumahnya sumurnya agak kuning, gak jernih lagi. Kesannya warnanya sudah berubah, tapi berubahnya memang bawaan, memang dari asalnya. Nanti dalam kitab istilahnya min aslil khilqah, dari asal mulanya memang udah begitu, bukan karena dicampur sesuatu, bukan karena ulah manusia, tapi memang karena alamnya. Maka yang seperti itu pun sah digunakan untuk bersuci. Di beras tadi sana ada mata air yang keluar di bebatuan belerang. Pernah ke sana belum? Debu-debu. Katanya kalau sakit kulit mandi ke sana sehat. Begitu keluar airnya bau apa? Bau belerang. Karena alam atau karena dibuat orang? Karena alam. Sah nggak kalau wudu pakai air debu-debu itu? Sah. Nah, jadi ini semua ini sah digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Dan tidak makruh. Air hujan tampung pakai wudu boleh. Kalau yang tinggal di daerah subtropis, salju dicairkan dipakai untuk mandi wajib boleh. Sah. Gak makruh kalau udah gak dingin nanti. Nah, air sungai selama memang berubahnya karena tanah, karena alam itu boleh. Tapi kalau berubahnya udah hasil ulah manusia, hitam karena limbah, karena sampah, maka itu tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Air sumur, air laut, nah ini semua sah digunakan untuk bersuci. Masing-masing ini ada dalilnya. Tapi kalau kita bahas dalilnya nanti takutnya nggak selesai, ngajinya cuma sebulan sekali. Tentang air hujan, Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari langit itu air. Minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi, supaya kalian bersuci dengannya. Itu tentang air hujan, air salju, air embun. Tertulis di dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah.
wagsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan basuhlah dia dengan air, salju dan embun. Maka disimpulkan oleh ulama kalau itu tak bisa dipakai untuk bersuci, masa Rasulullah suruh minta kepada Allah supaya orang itu dibasuh dengan air salju dan air embun. Maka ini semua masing-masing ada. Tapi kita padakan pokoknya kalau yang berasal dari 7 sumber ini, maka sah digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Lihat kalau kita wudhu, betul nggak asalnya dari sini? Yang pakai air bayar PDAM Tirta Nadi itu asalnya dari sungai yang dijernihkan lagi kemudian dialirkan, berarti berasal dari salah satu sini, sah. Yang pakai sumur baik bor ataupun gali, maka itu ada juga di sini air sumur, maka sah. Silakan dipakai. Kalau pas nggak ada air, wudhunya pakai air galon, air aqua. Galon aqua yang 1 galonnya harganya 18.000 itu dipakai untuk wudhu. Atau memang air botolan dipakai untuk berwudhu, sah atau tidak? Sah, karena itu berasal dari mata air pegunungan katanya. Maka kalau seandainya berasal dari yang 7 ini, sah dipakai untuk berwudhu dan tidak makruh. Dan tidak makruh. Yang ini bisa paham ya. Nah, kita sekarang beralih ke yang sini. Suci menyucikan tapi makruh. Maksud suci itu ya airnya suci, maksud menyucikan bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci bisa untuk wudhu, airnya suci bisa untuk mandi wajib, sama kayak ini. Tapi ini makruh. Apa saja? Yang pertama, yang air suci menyucikan tapi makruh ini, yang pertama disebut airnya musyammas. Air musyammas. Musyammas itu apa? Musyammas itu artinya air terpapar. Ada. Terpapar sinar matahari. Enggak ada, memang catatan dia. Dalam bejana logam. Bisa. Di tempat yang beriklim panas. Samsung Notes. Air musyammas artinya air terpapar sinar matahari sehingga dia menjadi panas. Tapi bukan hanya terpapar saja. Kita banyak juga air kita yang terjemur matahari. Selain dia harus terpapar sinar matahari, harus dalam bejana logam. Kalau dia di ember plastik kena sinar matahari, gak ada istilah musyammas. Yang ketiga, harus di tempat yang beriklim panas. Maka oleh karena itu, mana tahu di sini ada guru-guru fikih, mana tahu di sini ada guru-guru yang menyampaikan masalah toharoh. Kadian. Sebenarnya, Tripod. kalau kita baca di kitab-kitab yang memang sumber dari fikih itu sendiri, kalau dibaca di situ di Indonesia nggak ada istilah air musyammas. Kenapa? Karena Indonesia bukan daerah yang beriklim panas. Dan guru kami juga kalau ngajar ya di tempat kita ini sebenarnya nggak ada air musyammas. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam kitab, dia memang di daerah yang iklimnya panas. Kalau di kitab itu